batik. Batik is real from Indonesia, not from Malaysia. Malaysia dan batik Kelantan. Kalau kita tengok tu kita macam tenang. Kena tahu beza Malaysia dengan Indonesia. Sebelum kita saling serang menyerang, kita itu dulunya Malaysia dan Indonesia itu satu rumpun. Batik Malaysia dengan batik Indonesia kan sebenarnya sama. Kita semua punya. Kenapa kita boleh punya? Itu yang harus dicari tahu dulu. Gara-gara MasterChef Indo bilang nasi kandar rasanya berpasir. Jadi banyak banget di TikTok aku yang aku makan nasi kandar rasanya berpasir ke. Aduh, memang aneh-aneh aja komennya MasterChef Indo itu. Di mana sih letak rasa berpasirnya? Bingung aku. Sini aku bawa kamu ke nasi kandar tertua di Malaysia. Aku sebagai orang Indonesia cukup suka bro sama nasi kandar. Langsung kita tanya aja deh. Kak, betul ke nasi kandar Malaysia ada rasa pasir? Betul ke? Siapa habak? Nasi kandar Malaysia berpasir dalam kari tu? Bilang ya sama itu MasterChef Indo, mari makan Hamidiah. Nasi kandar tertua di Malaysia pasti terangkat. Jom. First kali, campur. Wow. Sur. Sampai harus kena kuah campur. Kuah campur. Ini macam. Lontong goreng viral di Malaysia. Wow. Pasti terangkat. Bilang sama dia. Langsung buktikan mas. Berpasir atau tidak. Ini sambal nyok. Tradisional itu Penang punya nasi kandar kena ada ini. Sambal nyok. Tak ada, lido pun tak ada. Sotong goreng viral. Kalau mau lagi sur, try Lam Sheng Power Ranger. Hidup senang, hati senang. Lam Sheng Power Ranger. Satu lagi, udang goreng viral pasti terangkat. Pasti terangkat. Ini baru nasi kandar bro. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ambil sotong lalu aku hap. Aduh. Aku hap lagi. Nasi kandar kok kuah cair. Kuah pekat dong bro. Jadi aku ada lihat juga sih video dia bikin nasi kandar. Aku lihat kuahnya tuh cair banget. Kalau dilihat-lihat itu bukan nasi kandar, tuh kayak nasi kari biasa aja bro. Nasi kandar tuh kuahnya harus pekat. Nasi kandar telur mata. Telur rebus lah bro. Terus dia juga ada bikin nasi kandar telur mata. Waduh, mana main bro. Tapi aku masih bingung letak rasa Sandy berpasir tuh di mana sih? Perasaan nggak ada rasa kasar-kasar pasir atau aneh gitu di kuahnya. Dan satu lagi, nasi kandar ini makanan tradisional Malaysia bro. Yang aku makan ini adalah nasi kandar tertua di Malaysia. Dan yes, rasanya memang enak banget di sini bro. Campuran kuahnya. Senpai. Jadi fix ya untuk kalian yang makan sama aku, nasi kandar tuh gak ada rasa pasirnya bro. Yang ada rasa enak, mantap bro. Nggak ada rasa pasirnya, dan itu sudah dibuktikan TikToker daripada Indonesia ketika berada di Malaysia langsung makan nasi kandar. Hap, rasanya katanya enak. Dan kadang-kadang saya juga heran ya, kenapa sih MasterChef Indonesia ini komentarnya kok menimbulkan hal-hal yang kurang baik sehingga netizen daripada Malaysia ya marah lah. Siapa yang nggak marah makanan tradisional dari negara tersebut kemudian dikatakan berpasir? Kalau memang istilahnya tidak cocok di lidah Anda, stop, tidak usah memburukkan nama makanan yang berasal dari negara tersebut. Dan ini menjadi pelajaran terpenting buat kita semua, harus saling menghargai makanan. Kira-kira seperti itu ya. Bukan hanya tentang makanan saja, saya juga dibuat terkejut ya. Hal-hal yang mungkin kalau di Malaysia itu tak seberapa dibahas sampai di TV nasional ya. Akan tetapi kalau di Indonesia hal-hal yang agak remeh, kalau dari segi pandangan saya agak remeh lah. Remehnya ini hal yang sering-sering terulang lagi, selalu dibahas berulang-ulang. Masalah dari segi rendang, kemudian dari segi batik. Padahal di Malaysia ini juga ada batik. Batik Malaysia dan batik Indonesia itu berbeda, tidak sama. Akan tetapi bila orang Malaysia mengatakan batik di Malaysia juga ada, kenapa sih harus marah-marah? Dan kenapa harus saling berselisih di media sosial? Nah, berikut kali ini saya akan mereaksikan sebuah penjelasan daripada orang Indonesia yang berada di Malaysia ketika menjelaskan tentang rendang dan batik. Oke, biar sahabat-sahabatku semua
jadi tahu. Dan tentunya video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat sahabatku semua. Jangan marah-marah. Nanti kalau marah-marah cepat naik darah. Kalau sudah cepat naik darah akhirnya bisa kena penyakit darah tinggi. Kalau sudah kena penyakit darah tinggi nanti obatnya mahal sahabat-sahabatku semua. Oke, kita reaction videonya bersama-sama. Batik is real from Indonesia, not from Malaysia. Malaysia bukan Malaysia. Segala batik-batik bunga dan bunga dari Malaysia. Sebelum kita saling serang menyerang, kita itu dulunya Malaysia dan Indonesia itu satu rumpun. Betul. Batik berasal dari Malaysia. Batik yang seperti itu memiliki corak dan warna yang berbeda. Mereka nggak klaim kok batik Indonesia, corak Indonesia. Batik Malaysia dengan batik Indonesia kan sebenarnya sama. Kita semua punya. Kenapa kita boleh punya? Itu yang harus dicari tahu dulu. Nah, itu yang harus dicari tahu dulu. Jangan marah-marah, jangan mudah sedikit-sedikit komentar yang bukan-bukan. Influencer Indonesia dan Malaysia itu saling klaim. Sebelum kita saling serang menyerang, kita itu dulunya Malaysia dan Indonesia itu satu rumpun. Bahasa pun kita hampir sama. Betul. Bokap gue dari Riau itu bahasa mereka di kampungnya bokap gue itu hampir sama dengan bahasa Malaysia. Orang Melayu banyak di Indonesia dan orang Melayu pun mayoritas di Malaysia. Jangan hanya karena satu budaya dan makanan ini memiliki nama yang sama di antara kita saling klaim, saling menyalahkan. Batik berasal dari Malaysia. Batik yang seperti apa dulu? Batik kita dan batik Malaysia itu memiliki corak dan warna yang berbeda. Mereka nggak klaim kok batik Indonesia, betul, corak Indonesia itu punya mereka. Enggak, mereka punya sendiri. Jadi kalau batik Malaysia itu berasal dari Malaysia, batik Indonesia berasal dari Indonesia. Rendang, gue pernah mencobain rendang Malaysia itu rasanya beda banget. Nah, itu Toh dia. orang Padang, keturunan orang Minang banyak tuh di Malaysia. Bahkan ada satu kota yang mayoritas keturunan orang Betul. Minang. Jadi wajar kalau Negeri mereka 9. punya juga rendang. Cuman rendangnya beda sama rendang yang kita punya. Rasanya beda banget. Jadi rendang Malaysia kalau mereka ngeklaim rendang Malaysia itu dari mereka, ya udah. Rendang kita itu punya kita, rasanya juga beda. Nggak perlu saling sindir, oh Malaysia itu tukang ngambil budaya orang. Enggak. Kita itu dulunya sama, bentukannya aja sama. Jadi kalau kita saling tuduh-menuduh, itu tuh nggak baik juga. Kayak jadinya memperkeruh suasana antara Indonesia dan Malaysia, hubungannya jadi nggak baik karena kita tuh saling tuduh-menuduh, saling klaim. Kalau mereka ngeklaim batik dan rendang itu punya mereka, yang seperti apa dulu? Seperti yang gue bilang tadi. Batik Malaysia dengan batik Indonesia kan sebenarnya sama. Kita semua punya. Kenapa kita boleh punya? Itu yang harus dicari tahu dulu. Jangan tiba-tiba kita klaim-klaim je batik punya Indon, batik punya Malaysia. Tidak. Batik ini kan berkembang di Nusantara. Betul, Mas. Dulu kan belum ada Malaysia dengan Indonesia. Nah, kenapa kita harus berkelahi gitu kan? Orang Indonesia cakap nasi lemak tu tak sedap. Orang Indonesia cakap apa nama Malaysia buruk main bola. Orang Malaysia apa nama klaim ini, klaim itu. Sirat sedih bang, sumpah. Aku sehari-hari makan nasi lemak. Aku Ramadan Sananta, tahu tak? Timnas Indonesia. Okey. Itu orang Daik. Orang Melayu. Masih dua sepupu sekeluar family Sirat juga. Dia main SEA Games kemarin, dia top score SEA Games kemarin. itu dia penjelasan daripada orang Indonesia yang di Sama Malaysia. pasal batik dah bising-bising. Jom. Ayolah kita berbaikan. Kat sini, saya orang Indonesia, tinggal kat Malaysia 20 tahun. I nak jelaskan sikit pasal batik Indonesia dan batik Malaysia, bezanya apa. Batik Indonesia, kalau yang tulis menggunakan canting dan lilin. Kalau kat Malaysia menggunakan brass. Kalau yang murah itu sama je lah, pakai stem, macam tu, cetakan, macam tu kan. Bezanya, orang Indonesia itu memang biasa keseharian dia menggunakan batik. Sedangkan orang Malaysia menggunakan batik pada saat acara resmi sahaja. Betul. Kenapa macam tu? Sebab Presiden Jokowi mewajibkan warga negara Indonesia menggunakan batik, mencintai batik. Itu sahaja. Kalau dekat Malaysia, macam suami I,
Kalau kita suruh pakai batik, dia cakap, nanti kalau ada orang kahwin ke, kalau ada acara rasmi ke, tak bolehlah pakai hari-hari. Itulah perbezaan dia. Tak ada pun perbezaan banyak-banyak kan, sikit-sikit je. Jomlah kita baikkan. Betul, batik Mbak. itu punya kita sama-sama. Ayo kita salaman. Bye-bye. Dengar ya, gua pakai bahasa Indonesia. Gua lupa gua orang Indonesia. Gini, itu adalah penjelasan batik Malaysia dengan batik Indonesia. Penjelasan. Kenyataannya batik Malaysia itu udah ada ratusan tahun sejarahnya. Memang batik Indonesia lebih lama, lebih jauh dari itu. Tapi saya hanya menjelaskan adanya batik Malaysia. Kenapa dia harus pakai nama batik? Udah ratusan tahun sejarahnya. Gue emang udah lahir belum gitu loh. Gue hanya menjelaskan, tidak membela mana-mana pihak, menjelaskan gitu. Biar kita damai, nggak usah dikit-dikit ribut gitu. Ngerti? Malah saya dimarahin gitu loh, nggak tahu diri sendiri orang apa. Kalian itu kan kalau aku bilang lah ya, makanya aku kadang-kadang malas aku pulang Indonesia. Tidak belajar beratur, itulah kebiasaan kalian. Mau menang sendiri, itulah kebiasaan kalian. Kenapa tidak mendengarkan orang? Kenapa tidak bangga kalau ada Anda di luar negeri? Berarti ada Anda atau barang Anda bagus gitu, sehingga banyak disukai, dicontohi. Ingat nggak copycat? Kalau barang itu nggak laku, siapa yang mau copycat? Ingat, tapi ini bukan copycat. Saya hanya menjelaskan di sini ada batik supaya kita damai, nggak usah dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut gitu loh. Ngerti nggak? Nggak usah deh pakai bahasa-bahasa kasar, apa gonggong gitu. Anda itu kan, maaf kata ya, yang bilang gonggong tuh Anda berhijab tau, tapi mulut tuh gimana caranya? Kita ini berdamai, kenapa sih gitu? Terimalah kalau orang ada batik. Kenapa dibilangin kenapa dia harus pakai batik? Mana saya tahu, udah 100-an tahun. Kalian tuh bego tau. Belajar terima gitu. Memang orang bahannya beda, coraknya pun beda, kayaknya pun beda gitu. Kenapa nama batik? Mana gua tahu, ngerti? Sejarah, tanya sejarah. Oke. Malaysia dan batik Kelantan. Kalau kita tengok tu kita macam tenang. Kena tahu beza Malaysia dengan Indonesia. Dulu saya memang tak tahu. Saya pakai baju batik. Lepas tu saya balik Malaysia kan. Ada orang kata, "Apa hal kau pakai batik Indonesia?" Saya macam, ada batik Indonesia, ada batik Malaysia. Di situlah saya spot on. Batik Indonesia ni dia macam bahasa mudah dia. Indonesia ni dia terkenal dengan benda-benda yang mitos-mitos, cerita-cerita. Sebab presiden pertama dia ni suka bina statue-statue tau. So dia orang percaya dengan mitos. Sebab tu kalau kita tengok batik Indonesia, dia banyak tajam-tajam, pelik-pelik. Batik Malaysia ni dia macam bunga-bunga. Ni Malaysia dan batik Kelantan. Kalau kita tengok tu kita macam tenang, banggalah dengan batik kita. Nak pilih batik ni, batik Malaysia. Pakai batik ni kita nak approachable. Bersama damai itu lebih indah daripada kita saling menghina satu sama lain, kemudian berkomentar dengan kata-kata yang kasar. Eloknya kita saling rukun, kita saling bersahabat. Bahwa batik itu kan milik bersama. Batik Indonesia dan batik Malaysia berbeda. Jadi bukan sama. Bahkan orang Malaysia sendiri sudah ngomong bahwa batik Indonesia dengan batik di Malaysia coraknya sudah bisa dibedakan. Kenapa sih sedikit-sedikit saling tuding-menuding? Dulunya kan kita satu Nusantara. Kalau saya berbicara seperti ini itu apa ya, nanti video saya itu dipotong, kemudian biasanya akan disebarluaskan ke netizen-netizen Indonesia, sehingga orang-orang tersebut akan mengutuk-ngutuk saya, padahal video panjangnya tidak mau disebarkan, akan tetapi memotong videonya kemudian disebarkan ke pelosok media sosial. Kadang-kadang saya juga heran ya, kenapa sih orang itu kerjaannya seperti itu? Kalau memang mau mensetit video saya, ya disetit aja, nggak usah dipotong-potong, kemudian dijadikan berita yang bohong. Sebenarnya ini juga sangat menyakitkan sih, akan tetapi
ya karakternya memang orang-orang kita yang jahil atau yang usil memang suka berbuat seperti itu. Dan saya lebih suka damai. Indonesia dan Malaysia damai, dan kalau damai itu menunjukkan sesuatu yang indah, bukan perseteruan, saling klaim makanan ini dari mana, terus kemudian budaya ini dari mana. Harusnya dengan budaya yang sama, makanan yang sama, kita harus saling menjaga kerukunan, bukan saling berselisih di media sosial. Dan sudah dijelaskan daripada sahabat-sahabat kita dari Indonesia pun juga sudah berbicara seperti itu. Jadi tidak semuanya orang-orang itu berkomentar toksik tentang Indonesia dan Malaysia ya. Akan tetapi masih banyak orang yang berkomentar positif tentang Indonesia dan Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabatku, marilah kita jaga persahabatan. Kenapa ya? Saya selalu menyerukan kenapa harus jaga persahabatan, karena banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, kemudian berwisata di Malaysia juga banyak. Kemudian sahabat-sahabat daripada Malaysia pun juga sama. Bahkan pelancong asing yang terbanyak datang di Indonesia adalah sahabat-sahabat kita daripada Malaysia. Daripada kita saling tuding menuding, ini punya siapa, ini punya siapa, mari kita jaga kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabatku terhibur dengan kontennya Bang Toha Mersing. Salam persaudaraan.